Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate kembali mengenai pergerakan Bitcoin, mengenai Ethereum, BNB dan juga mengenai Shiba Inu ya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi market dan juga ada hal-hal menarik yang terjadi tentunya dari sisi teknikal juga menunjukkan hal yang sangat positif terhadap pergerakan daripada Bitcoin dan juga altcoin ya. Jadi kita akan mengulasnya, namun sebelum kita ke topik pembahasan kita, kalian bisa subscribe channel ini dan juga like video ini agar nantinya channel ini mampu semakin berkembang dan bisa memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita di mana Bitcoin per video ini direcord ya pada tanggal 30 November 2021 ya, di mana Bitcoin mengalami kenaikan sebesar 5,7% dengan volume transaksi 32,4 miliar US dollar dengan market cap 1,095 triliun US dollar. Oke, ada beberapa hal menarik ya yang terjadi di market kali ini ya, di mana ya di sini ada berita dari El Salvador kemarin ya, di mana El Salvador celebrate Black Friday buys 100 BTC for 20% off ya. Jadi El Salvador memanfaatkan penurunan daripada Bitcoin ini dan membuy ataupun membeli 100 Bitcoin ya untuk menambah kepemilikan daripada Bitcoin mereka. Ini juga merupakan hal yang sangat positif ya, di mana kita ketahui bahwa El Salvador juga telah menerbitkan surat utang yang underlying asetnya adalah merupakan Bitcoin. Jadi ini merupakan hal pertama dan negara yang paling apa namanya bisa dibilang sangat-sangat brilian ya dari strategi yang dilakukan oleh Nayib Bukele ya, dengan tanpa ketika satu negara meminjam uang dan tanpa melalui IMF ataupun World Bank ya, ini merupakan hal yang sangat brilian ya, di mana mereka memanfaatkan komunitas daripada Bitcoin ya. Saya sudah membahas di video sebelumnya ya tentunya. Dan kemudian ini akan menjadi hal yang sangat positif juga tentunya untuk pergerakan harga Bitcoin. Dan kemudian di sini ada berita juga menarik dari Robert Kiyosaki yang merupakan pencetus dari buku Rich Dad Poor Dad ya. Dia mengatakan bahwa dia membeli Bitcoin dan Ether ya, Ethereum ya, as inflation escalate ya. Jadi dia sudah memperhitungkan apa yang mungkin terjadi di Amerika, yaitu inflasi yang akan mungkin sangat-sangat terjadi karena memang seperti apa yang saya sudah bahas di video-video sebelumnya bahwa 40% dari total supply dolar ya memang dicetak dalam 12 bulan terakhir ini. Jadi penambahan 40% dari supply dolar yang beredar di seluruh dunia dicetak 12 bulan terakhir ini. Jadi kalian bisa membayangkan betapa besarnya supply yang bertambah ke market dari US dollar ini ya. Jadi Bitcoin dan Ethereum dan juga altcoin bisa saja menjadi salah satu alternatif untuk menyimpan nilai ataupun menghindarkan Anda agar tidak terkena inflasi yang begitu dalam ya. Jadi ketika memang nantinya kita ketahui bahwa ketika negara besar ataupun negara adidaya seperti Amerika mengalami inflasi, maka tidak menutup kemungkinan juga hal tersebut akan mengakibatkan domino effect ke negara-negara berkembang ya. Bisa saja sangat mempengaruhi Indonesia ya di sini. Dan kemudian ya di sini ya memang dijelaskan di sini bahwa Robert Kiyosaki ini sangat-sangat apa namanya memperhatikan yang namanya inflasi yang akan di mana inflation will makes the rich richer ya, dari orang kaya menjadi lebih kaya ya, jangan orang miskin tentunya menjadi lebih miskin ya. Itu jadi yang akan disebabkan oleh adanya inflasi ya. Jadi dia membeli apa namanya Bitcoin dan juga Ether untuk mengantisipasi hal tersebut ya. Bagaimana pendapat kalian ya? Ini merupakan hal yang sangat positif juga, di mana Robert Kiyosaki adalah merupakan seorang motivator, seorang apa namanya bisnisman dan juga seorang bisa dikatakan seorang motivator di bidang finansial ya. Jadi dia sangat-sangat berpengaruh ya, memiliki pengaruh yang luar biasa besar di dunia finansial tentunya. Oke, dan kemudian kita ada berita dari CoinDesk ya, Bitcoin returns about 58K as momentum improve ya. Jadi Bitcoin sudah kembali ke atas 58.000 dan momentumnya kembali ke fase yang dikatakan di sini fase bullish ya, karena memang
berada di atas support MA100 ya. Di sini analysnya menggunakan MA100 sebagai support daripada Bitcoin ya. Ini juga hal yang sangat positif tentunya dari pergerakan terhadap Bitcoin. Oke, langsung saja kita ke chartnya Bitcoin ya, di mana memang di sini Bitcoin membentuk pattern falling wedge ya di sini ya. Dan setiap falling wedge yang di breakout memang ya, kalau kita lihat dari sini ya, yang sempat Bitcoin bawa turun ke area bahkan ke bawah daripada 30.000, di sini ketika memang breakout terhadap falling wedge ini dan mampu melanjutkan ataupun melakukan kenaikan dengan sangat masif ya. Di sini kalau kita lihat ya, di sini ada sekitar 57% dan kemudian di sini juga terbentuk falling wedge. Dan di sini setelah breakout ya mampu melanjutkan kenaikan sebesar 52% kembali, dan kemudian di sini juga terbentuk falling wedge ya, dan setelah breakout memang di sini terjadi kenaikan sekitar 16%, dan di sini juga terakhirnya di candle hari ini sudah breakout ya. Semoga saja memang hal ini mampu bertahan, dan ini juga ada indikator yang sangat bagus dari MACD ya, di mana MACD kemungkinan besar di time frame daily akan mengalami golden cross, dan ini merupakan hal yang sangat positif tentunya ketika memang terjadi breakout terhadap falling wedge ini, dan kemudian memang di sini sempat menyentuh support ya, support yang saya gambar di sini yang box warna merah di area 53.389 ya tersentuh, dan kemudian terjadi pembalikan arah, dan semoga saja memang Bitcoin nantinya mampu terus melanjutkan kenaikan. Dan target daripada falling wedge ini ya tentunya di wedge sebelumnya ya, di mana ini di 69.000 ya, di sini ya akan menjadi target ya. Di 68.973 ini yang merupakan menjadi target daripada kenaikan terhadap Bitcoin ini, yang saya percayai bahwa Bitcoin apabila memang sudah berada di atas area 64.709, maka ini merupakan hal yang sangat positif nantinya, dan saya yakini bahwa Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya ke area 87.000 ya. Ini merupakan target saya pribadi ya untuk Bitcoin untuk fase beberapa bulan ini ya. Dan kemudian kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecil ya, kita ke time frame 4 jam, maka di sini memang sangat jelas ya terjadi breakout ya terhadap falling wedge di sini ya, dan kemudian di sini sempat tersentuh beberapa kali area support di area 53.145, dan akhirnya terjadi pembalikan arah dengan body candle yang sangat besar, dan di sini juga di time frame 4 jam telah terjadi golden cross, dan kemudian sudah berada di atas MA20 dan juga berada di MA50. Ini pertanda yang sangat positif untuk pergerakan Bitcoin ke depannya tentunya. Dan saya harapkan di time frame 4 jam ini memang selalu berada di atas daripada MA50 ini, dan tidak menutup kemungkinan memang bisa saja terjadi retest ya terhadap falling wedge ini, dan mungkin saja bisa saja terjadi kembali ke area 56.589 sebelum melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi ya, untuk menguji resist di area, ada dua resist penting ya tentunya di sini, di area 60.000 dan kemudian di area 63.775 sampai dengan 64.753 ya. Ada apalagi memang apabila Bitcoin mampu berada di atas area ini ya, di atas area 64.845, maka pergerakan Bitcoin akan sangat-sangat masif tentunya ya di bulan Desember. Semoga saja memang akan menjadi hal yang sangat positif terhadap pergerakan daripada Bitcoin. Oke, dan kemudian kalau kita lihat dari Bitcoin Dominance ya, di mana Bitcoin Dominance mengalami penurunan ya, di sini ada candle merah dan tidak mampu breakout dengan dari MA20 di sini, dan ini merupakan indikasi yang sangat bagus untuk pergerakan altcoin tentunya, dan ini akan menjadi trigger yang sangat positif untuk pergerakan altcoin, di mana konsentrasi uang tidak terkonsentrasi ke Bitcoin, namun di sini akan lebih mengalir kepada altcoin. Jadi di sini saya sudah di sini sebagai leader daripada pergerak ataupun altcoin ketika memang terjadi pergerakan altcoin yang masif, maka
Ethereum dan juga biasanya memang BNB juga akan mengalami kenaikan di fase-fase awal daripada kenaikan altcoin ya. Dan kemudian di sini kalau kita lihat ya dari Ethereum ya setelah memang menyentuh area support di sini di area 3.975 ya dan kembali melanjutkan kenaikan ya. Selamat buat kalian apabila memang bisa mendapatkan ataupun sudah membeli Ethereum di area 3.975 ya. Di sini menjadi buying zone ya yang saya katakan di sini 3.975 sampai dengan 3.792 ya. Setelah memang di sini terbentuk cup and handle dan ini merupakan neckline daripada cup and handle tersebut. Jadi target saya pribadi masih ke area sini ya 5.988 sampai dengan area 6.272 ya. Ini menjadi area untuk mid term ya ataupun jangka menengah daripada Bitcoin ya. Kemungkinan dekat kemungkinan besar akan bisa dicapai ya dalam beberapa minggu ini kalau menurut saya ya. Mungkin saja ini akan menjadi dan di sini juga di MACD kalau kita lihat ya memang akan terjadi golden cross juga. Di sini merupakan pertanda ataupun indikasi yang sangat bagus untuk pergerakan daripada Ethereum ya. Sini dan sudah berada juga di atas MA50 dan semoga mampu di time frame daily ini mampu berada di MA50 dan melanjutkan kenaikan daripada Ethereum. Dan kemudian kalau kita lihat dari BNB ya, di mana BNB juga sempat menyentuh area support, bahkan support yang ada di sini ya. Di sini juga terbentuk cup and handle juga ya yang saya lihat di sini dan kemudian ini merupakan area neckline di area 519 sampai dengan area 500 ya 505. Jadi selamat buat kalian apabila memang menghold daripada BNB ini ya karena ketika memang sempat di sini ya dari terbentuknya inverted and shoulders terjadi breakout dan ini merupakan target awal ya sudah tercapai dan kemudian ketika memang terjadi head inverted and shoulders yang lebih besar ini merupakan target berikutnya dan juga ketika ini juga terbentuk ya cup and handle ini maka 780 menjadi area penting ya menjadi target ya mungkin bisa dicapai dalam beberapa minggu ke depan untuk BNB ataupun Binance Coin ini ya. Ini sangat-sangat dengan mengingat memang Ethereum, BNB juga mempunyai ataupun memiliki fundamental yang sangat-sangat super kuat ya. Jadi dan juga merupakan big cap ya di cryptocurrency ini. Dan kemudian kita juga akan membahas mengenai Shiba Inu ya, di mana Shiba Inu di sini kalau kita lihat dari time frame 4 jam ya, Shiba Inu membentuk satu pattern ya, di sini juga terbentuk falling wedge ataupun ya seperti falling wedge ya di sini memang kalau kita lihat ya di sini dan kemudian terjadi breakout di sini ya. Semoga saja memang ini merupakan breakout ya, di mana semenjak dibahas juga di video sebelumnya bahwa terjadi akumulasi oleh para whales ya dan juga perkembangan terhadap game yang akan diluncurkan oleh Satoshi Kusama ya, di mana dia juga menggandeng ataupun bekerja sama dengan veteran developer game yang sangat ternama ya. Jadi semoga saja hal itu bisa membuat ataupun menjadi trigger positif untuk kenaikan daripada pergerakan harga terhadap Shiba Inu ya, di mana area ini akan menjadi area yang sangat penting ya di area 0,00004515. Apabila area ini terbreakout maka Shiba Inu akan mengalami fase di mana di sini terjadi reversal ya jadinya, dan pergerakan untuk kedepannya akan menjadi semakin kuat ya, di mana memang di sini tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi retest terhadap pattern falling wedge sini ya. Jadi kalian juga harus berhati-hati di sini, dan meskipun memang MA50 dan juga ya MA20 dan juga MA50 di time frame 4 jam sudah terbreakout. Jadi semoga saja terjadi retest terhadap MA50 dan mampu bertahan di atas MA50 di time frame 4 jam, dan kemudian Shiba Inu mampu melanjutkan kenaikan ya berada di atas area 0,000447 dan kemudian menuju area resist berikutnya di area 0,00058884 ya, dan kemudian
semoga saja bisa melanjutkan kenaikannya menuju all time high ya di sini ya, di atas daripada harga 0,00008878 ya. Saya masih sangat mempercayai ataupun meyakini bahwa Shiba Inu ini bukan sekedar meme coin ataupun meme token ya, di mana memang setelah terciptanya ekosistem yang sangat luar biasa besar dan juga komunitas yang sangat luar biasa solid, dan juga tentunya holder yang sudah melebihi dari 1 juta holder ya, di sini merupakan hal yang sangat positif yang telah dicapai oleh Shiba Inu tentunya. Dan juga dari sisi exchange juga setelah di listing oleh exchange besar ya, termasuk Binance dan juga Coinbase ya, dan itu merupakan hal yang sangat luar biasa yang dicapai oleh Shiba Inu ya. Saya tentunya yakini bahwa Shiba Inu ada momentumnya nanti akan melakukan kenaikan untuk menuju all time high-nya ya. Semoga saja hal tersebut bisa terjadi. Dan kemudian apabila kita ke time frame yang lebih kecil ya, kita ke time frame 1 hari ya, di daily time frame ya, di sini memang sangat jelas terjadi breakout terhadap falling wedge di sini, dan kemudian semoga saja mampu bertahan dan nantinya akan melanjutkan kenaikan ya. Dan di sini juga kalau kita lihat dari sisi MACD di time frame daily, maka di sini akan menuju ke golden cross ini ya, akan terjadi persilangan ya di MACD ya. Ini juga merupakan hal yang sangat positif terhadap Shiba Inu ya. Semoga saja memang Shiba Inu nantinya mampu naik ya, menuju ataupun menuju all time high-nya. Oke, sekian untuk update kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Dan semoga saja memang Bitcoin mampu melanjutkan kenaikan. Dan mengingat memang di market katalis-katalisnya masih cukup positif ya, dan semoga saja memang market bergerak sangat-sangat positif juga, dan semoga kalian juga selalu berada dalam kondisi cuan ya. Namun mau market gimana pun ya, kalian juga tetap harus happy, tetap harus bersyukur ya. Jadi selalulah lakukan riset ya, yang tentunya itu akan membuat psikologi kalian akan menjadi lebih bisa terkendalikan ya, jadinya psikologi kalian akan lebih tenang ya. Jadi selalulah lakukan riset kalian sendiri ya. Jadi saya ingatkan juga di sini bahwa cryptocurrency ataupun crypto aset ini merupakan investasi dengan fluktuasi harga yang sangat tinggi. Jadi kalian harus siap dengan hal tersebut. Gunakanlah uang yang dingin ya. Jangan menggunakan uang untuk konsumsi ya. Memang gunakanlah uang yang memang diperuntukkan untuk berinvestasi, dan juga selalu lakukan riset ya, karena di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Jadi segala bentuk kerugian ataupun keuntungan yang diakibatkan dari investasi yang Anda lakukan adalah merupakan tanggung jawab kalian masing-masing ya. Jadi selalulah lakukan yang namanya riset sebelum kalian melakukan investasi ya. Semoga saja memang kalian selalu mendapatkan cuan ya di market, dan semoga saja memang video ini sudah mampu memberikan manfaat kepada kalian semua. Jadi terima kasih untuk setelah menonton video ini, dan kalian bisa subscribe channel ini dan juga share agar nantinya channel ini mampu memberikan manfaat ke lebih banyak orang lagi. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal oleh update-update yang akan kami berikan di video-video selanjutnya. Oke? Dan selamat beraktivitas tentunya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. See you on the next video and bye-bye.